Iki salaman oleh tagak. Iki salaman oleh tagak. Iya, daripada ibunya ntar sakit hati ditolak. Nah, kalau dilihat dari video ini ya, yaitu respon dari warga Surabaya. Kalau dilihat dari logatnya sih, itu kelihatan dari warga Surabaya. Ketika ada Anies Baswedan di sini justru malah tertawa. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. One Ambrol belusukan di Surabaya, warga mah cuek, malah nggak buka pintu. Yang rempong timnya doang. Nah, di sini memang ada sebuah percakapan, yaitu warga di sini malah menertawakan Anies Baswedan. Masuk sih, Pak. Kelihatannya sih nggak percaya kalau ini Anies Baswedan. Kok nggak serame di TV? Kemungkinan seperti itu ya. Ini kelihatan malah kru-krunya dari Anies Baswedan yang rame, dari fotografer atau apalah. Ini lho ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Kak. Ini, Ayo iku, Pak. ini kelihatan kru-krunya saja yang rame. Wos, sibuk banget. Padahal kalau fotografer itu ya cukup jepret lah, nggak usah maju mundur dan lain sebagainya. Seharusnya ya standby di depan, nggak usah sok sibuk. Iki salaman oleh tagak. Iki salaman oleh tagak. Iki salaman oleh tagak. Iki salaman oleh tagak iki. Ngeledek banget ya. Kru-krunya malah yang rame kalau di sini. Ya kemungkinan seperti itu. Kalau nggak ada door prize ya begini ini. Yang bener-bener seperti ini. Bahkan masyarakat juga tidak antusias. Ya kecuali kalau misalkan mengadakan jalan sehat, bertabur hadiah, bertabur door prize, bahkan door prize-nya juga sangat banyak sekali. Mulai dari mobil, paket umroh dan lain sebagainya, pasti orang-orang tertarik dan akhirnya datang. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk memenangkan door prize tersebut. Tetapi kalau nggak ada door prize ya Anda bisa lihat sendiri lah di sini. Dari sini saya penasaran ya, komentar-komentarnya bagaimana kira-kira ya. Surabaya Kota Perjuangan pasti tidak gampang dipengaruhi. Pasti warga akan melihat sejarah panjang NKRI. Gimik dan bualan tidak laku di Surabaya. One Ambrol disambut memean. Wong Surabaya ae roh iki oleh salaman tangga. Iya, daripada ibunya ntar sakit hati ditolak. Iya, kemungkinan si ibu tadi yaitu oleh salaman enggak. Kemungkinan banyak video yang beredar yang kemarin. Kemungkinan ada 2 video ya. Yang pertama itu ketika Anies diajak salaman kayaknya juga tidak mau. Terus yang kedua juga ada seorang bapak-bapak mau salaman, kelihatan Anies juga menolak bersalaman. Makanya ibu-ibu tadi oleh salaman tangga iki. Ya sangat lucu sekali. Nggak ono sing ngreken di jarno ae karo arek-arek. Kok rame banget ya, rame pengikutnya maksudnya. Orang Surabaya itu baik dan waras semua. Ini yang salah tim sesnya Anies, salah alamat atau Anies kurang paham. Padahal kemarin juga sesumbar ya, walaupun di kandang Presiden Joko Widodo, pendukung Anies akan merubah kandang Presiden Joko Widodo menjadi kandang Anies Baswedan. Di sini juga ada berita yang menurut saya agak tidak masuk akal. Di sini yaitu relawan Anies yakin bisa ubah kota Solo dari kandang banteng jadi kandang Anies Baswedan. Anies Baswedan, dikandangin. Apalagi di Solo ya, di Surabaya saja sambutannya nggak semeriah yang viral-viral itu ya. Di sini bahkan pendukung Anies Baswedan telah mendeklarasikan pengurus DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Kota Solo pada Minggu 15 Januari yang lalu. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi di Jalan Rajiman, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Kita akan semakin bersatu, akan semakin terus untuk mencapai target perolehan suara Anies, kata Ketua DPD Anies Kota Solo, Abi, pada Minggu 15 Januari. Dikutip dari Tribun Solo pada 16 Januari. Di Solo insya Allah bisa mendapat lebih dari 15.000 sampai 18.000 relawan. Kita bergerak terus dan bersatu. Dengan itu relawan bisa mencapai target minimal. Kita bisa memenangkan pertarungan di sini. Abi pun mengaku optimis
bisa mencapai target yang dicanangkan oleh DPD Anies Kota Solo. Meski Jateng termasuk Solo merupakan basis terbesar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di sini Kota Solo kandang banteng bagi kita tidak masalah. Kita juga baik sama mereka semua. Dia mengatakan pihaknya yakin bisa mengubah Kota Solo dari kandang banteng menjadi kandang Anies Baswedan. Yombok kandang Nasdem atau kandang PKS, jangan kandang Anies Baswedan lah. Emangnya Anies Baswedan apaan? Tidak boleh marah karena kita orang pendukung Anies Baswedan. Kita ingin Solo jadi kandang Anies Baswedan, ucap Abi pada waktu itu. Ya memang lucu sekali lah. Ya kita tunggu saja besok. Kita buktikan pada pemilu 2024, apalagi juga masih panjang ya perjalanan. Belum lagi mendaftarkan di KPU. Cawapresnya saja juga belum ditentukan. Pasti memilih cawapres itu pasti juga ada kendala lah, dimana juga dari masing-masing partai menjagokan si A, si B, si C. Jadi tidak akan mudah lah untuk menentukan cawapres dari Anies Baswedan. Jadi kita tunggu besok ketika sudah resmi mendaftarkan di KPU. Kita tunggu besok pada pemilu siapa sih yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Indonesia untuk memimpin 5 tahun ke depan mengganti Presiden Joko Widodo. Tetapi apapun itulah, siapapun pemimpinnya, yang penting bisa melanjutkan program-program berkesinambungan di presiden-presiden sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum lama ini video yang memperlihatkan bakal calon presiden capres Anies Baswedan tampak ogah-ogahan menerima jabat tangan seorang laki-laki berpeci putih ramai dikritik publik. Kala itu, kejadian tersebut tertangkap saat Anies hendak keluar dari sebuah warung makan. Nah, baru-baru ini video dengan konteks serupa muncul lagi. Kali ini Anies tampak tak terlalu senang bersalaman dengan seorang pria berbaju putih dan berpeci hitam. Setelah buru-buru menarik tangan dari si pria, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan gerakan seperti mencuci tangan. Klip video tersebut dibagikan ulang oleh pengamat politik sekaligus pegiat media sosial John Sitorus. Melalui akun Twitternya Miduk17, John menggugah video yang memperlihatkan Anies berpeci mengenakan baju koko berwarna biru tua dengan corak berwarna putih. Perhatikan, yo lur, Yohanes lagi salaman, menurutmu piye lur? Terus keterangan dalam video tersebut. Video tersebut terlihat sedikit memberikan tanggapannya dan langsung menarik tangannya dari salaman orang tersebut. Setelah itu, Anies tampak langsung berulang kali mengusap-ngusap kedua tangannya seperti memakai hand sanitizer. Tak pelak, gestur Anies dalam bersalaman dengan warga menjadi sorotan dan menuai beragam tanggapan. Warganet pun ramai meninggalkan tanggapannya di kolom komentar cuitan John Sitorus tersebut. Orang ini mengusap-usap tangannya dengan jijik dan pemujanya tetap mabuk. Sama rakyat kecil aja alergi, kok mau jadi capres? Presiden ngimpi kali, tuturan. Di Islam itu punya adab, hanya tangan orang tua yang bisa dicium. Maka Pak Anies nggak mau dicium tangannya, komentar Rina. Bahkan juga beredar potongan video bakal calon presiden dari partai Nasdem Anies Baswedan yang nampak enggan untuk bersalaman dengan warga. Anies dalam video yang beredar itu seperti langsung menarik tangannya dan tak tersenyum ramah. Mengenai hal tersebut, pegiat media sosial Yusuf Dundum atau Yusuf Muhammad mengatakan bahwa video tersebut memperlihatkan sifat asli dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengatakan sifat asli Anies Baswedan adalah menjijikkan. Sifat aslinya menjijikkan, cuitan Yusuf dalam akun Twitternya dilansir populis.id pada Kamis 26 Januari yang lalu. Sontak saja, unggahan video tersebut mendapatkan sejumlah komentar dari warganet. Idih gitu amat, itu orang. Gue yang sedih ngelihat orang yang diperlakukan begitu. Inilah aslinya dia, balas akun Debbie. Yang seorang akibat tidak punya akhlak,
dan yang seorang lagi akibat sifat penjilat, balas yang lainnya Hermawan. Menjijikkan bagi gaya komunis baru, hehehe, kata akun Tamsul. Menjijikkan tapi terus dibahas, dum, kata warganet Ghost. Dewanya Kadrun kok begitu banget sombongnya selangit, padahal calon masuk Cipinang, tulis akun Yosut. Bahkan diketahui pendukung Anies Baswedan telah mendeklarasikan pengurus DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kota Solo pada Minggu 15 Januari 2023. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi di Jalan Dr. Rajiman, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Kita akan semakin bersatu, akan bergerak terus untuk mencapai target perolehan suara Anies, kata Ketua DPD Anies Kota Solo Abi Ibrahim Hasmi pada Minggu 15 Januari 2023, dikutip dari tribunsolo.com pada Senin 16 Januari 2023. Di Solo insya Allah bisa mendapat lebih dari 15.000 sampai 18.000 relawan. Kita bergerak terus dan bersatu, dengan itu relawan bisa mencapai target minimal. Kita bisa memenangkan pertarungan di sini, imbuhnya. Abi pun mengaku optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh DPD Anies Kota Solo. Meski Jateng termasuk Solo merupakan basis terbesar bagi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP, di sini Kota Solo kandang banteng, bagi kita tidak masalah. Kita juga baik sama mereka semua, ujar Abi. Dia mengatakan pihaknya yakin bisa mengubah Kota Solo dari kandang banteng menjadi kandang Anies Baswedan. Tidak boleh marah karena kita orang mendukung Anies Baswedan. Kita ingin Solo jadi kandang Anies Baswedan, ucap Abi. Sementara itu, Lembaga Survei Nasional LSN baru saja mengumumkan hasil surveinya mengenai tingkat keterpilihan sejumlah nama dalam bursa calon presiden capres untuk pemilihan umum pemilu 2024 pada Sabtu 14 Januari 2023. Berdasarkan hasil survei tersebut, Jateng masih dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, sedangkan kadernya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berhasil unggul di antara tokoh lainnya yang ada dalam bursa Capres 2024. Kalau Jateng masih kandang banteng, PDIP dan Ganjar Pranowo unggul dengan keterpilihan sebesar 56,6%, sedangkan Prabowo 30,1% dan Anies 10,8%, ungkap peneliti senior LSN Gema Nusantara Bakri. Dia menambahkan, Ganjar juga unggul di daerah istimewa Yogyakarta DIY, namun dengan capaian suara yang tidak mutlak seperti yang didapatnya di Jateng. Koordinator Anies, Joko Purnomo, mengaku tidak risau dengan hasil survei tersebut. Dia menyampaikan pihaknya telah menyiapkan berbagai cara untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Itu sepenuhnya persepsi masyarakat. Dalam memahami kami, dari Anies punya cara sendiri mengukur hal tersebut, ucap Joko. Itu rahasia dapur kami untuk bagaimana mendongkrak. Kami tidak menutup mata apa yang ada di lapangan, lanjutnya. Hal senada juga disampaikan Koordinator Anies Korwil Jateng, Sabto Widodo. Menurutnya, Anies Baswedan masih memiliki peluang menang di Jateng. Masih ada peluang di Jateng, semua masih 50-50. Siapa saja bisa menang, bisa kalah, ujarnya. Siapa yang menyusun strategi barisan dan isu-isu yang tepat akan memenangkan Jawa Tengah. Tidak ada yang taken for granted atau pasti akan menang, pungkasnya. Bahkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga. Surat Bawaslu Jatim 123 PM 0002 KJI 3803 2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu, bunyi pesan Bawaslu tersebut.
Salah satu warga yang menerima SMS itu adalah Ahmad. Ia mengatakan pesan itu masuk ke ponselnya pada Jumat 17 Maret pukul 12.45. Saya baru menerima SMS ini. Saya lihat nomornya nggak ada, tapi ada nama pengirimnya dari Bawaslu, kata Ahmad. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor mengenai larangan aktivitas politik di tempat ibadah. Menurut Agil, sesuai PKPU 3 tahun 2022, tahapan kampanye baru dimulai November 2023 mendatang, dan tempat ibadah termasuk lokasi yang dilarang. Kami sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan, ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye, kata Agil. Agil mengatakan acara Anies di Surabaya boleh digelar sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan. Saat ini, Bawaslu Surabaya juga tengah mendalami apakah ada kegiatan politik atau tidak saat Anies Baswedan menjalani ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar. Kalau Pak Anies belum menyampaikan ajakan memilih dia, berarti belum melanggar. Kami pastikan dulu orasinya ada ajakan memilih dia. Kalau belum, berarti tidak memenuhi unsur kampanye, sambungnya. Anies Baswedan mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Timur mulai hari ini Jumat 17 Maret. Dia bakal menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi jelang Pilpres 2024. Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Rajekti Sun Junaidi mengatakan kunjungan Anies ke Jatim ini untuk memenuhi permohonan sejumlah elemen relawan dan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies juga dijadwalkan akan silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama di Jatim. Kunjungan Pak Anies ke Jatim untuk bersilaturahmi sekaligus menyapa simpul-simpul relawan dan pendukungnya di Jatim yang kian hari semakin banyak dengan beragam latar belakang dan tersebar di seluruh Jawa Timur, ucapnya. Bawaslu bahkan menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Kali ini seiring dengan beredarnya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dilansir Detik, Jatim, dalam SMS blast itu berisi pesan surat Bawaslu Jatim tanggal 13 Maret melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Salah satu warga bernama Ahmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45. Saya baru menerima SMS ini, tak lihat nomornya nggak ada, tapi ada namanya dari Bawaslu, ujar Ahmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut ke Detik Jatim. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Ikhwan Afianto mengatakan isi dalam SMS blast tersebut bukan dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusannya. Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid. Kita dapat tembusan, bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya, kata Ihwahnudin kepada Detik Jatim. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar mengatakan Bawaslu Surabaya menghimbau agar tidak ada kegiatan yang bersifat politik di rumah ibadah. Saat ini belum tahapan kampanye sesuai PKPU 3 tahun 2022, bahwa kampanye masih November. Kita sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan, ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye, ujar Agil. Bahkan pada waktu itu video yang perlihatkan bakal calon presiden capres Anies Baswedan tampak ogah-ogahan menerima jabat tangan seorang laki-laki berpeci putih, ramai dikritik publik. Kala itu kejadian tersebut tertangkap saat Anies hendak keluar dari sebuah warung makan. Baru-baru ini juga ada video dengan konteks serupa muncul lagi. Kali ini Anies tampak tak terlalu senang bersalaman dengan seorang pria berbaju putih dan berpeci hitam. Setelah buru-buru menarik tangan dari si pria, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan gerakan seperti mencuci tangan.
Klip video tersebut dibagikan ulang oleh pengamat politik sekaligus pegiat media sosial John Sitorus. Melalui akun Twitternya Miduk17, John menggugah video yang memperlihatkan Anies berpeci mengenakan baju koko berwarna biru tua dengan corak berwarna putih. Perhatikan yo lur, Yohanes lagi salaman. Menurutmu piye lur? Tulis keterangan dalam video tersebut.